politik luar negeri Indonesia era COVID-19, yaitu pada penyelamatan dan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Tahukah kalian bahwasanya politik luar negeri Indonesia sejak Pak Jokowi menjadi presiden disebut sangat inward looking, yang mana lebih mementingkan dalam negeri. Hanya karena Presiden Joko Widodo dianggap tidak berpengalaman dalam masalah luar negeri, tapi juga karena ideologi yang dibawa partai. Kemudian, partai tersebut lebih mementingkan isu dalam negeri. Dengan kata lain, ada pandangan bahwa pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia pada era Pak Jokowi berorientasi pada kepentingan dalam negeri, terutama melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Pandangan lain juga menyebutkan bahwa politik luar negeri era Pak Jokowi memberikan ruang yang besar terhadap isu yang antara lainnya yaitu isu poros maritime dunia dan diplomasi ekonomi. Keduanya juga sama, diabdikan untuk memperkuat kepentingan Indonesia di dalam negeri. Dalam konteks membangun poros maritim dunia, misalnya disebutkan programnya memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas selain mengelola kekayaan laut Indonesia. Politik luar negeri era Pak Jokowi juga bersifat pragmatis dengan tidak terlalu jelas dalam isu-isu luar negeri. Tidak akan banyak kepemimpinan dimainkan Pak Jokowi dan reaksi terhadap pertikaian internasional yang lebih nasionalis. Indonesia disebutkan memiliki 4 prioritas politik luar negeri, yakni memajukan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan, meningkatkan peran di tingkat global dalam diplomasi negara middle power, meningkatkan keterlibatan Indonesia di Pasifik, dan diplomasi ekonomi. Dengan konsep ini, bahwasanya politik luar negeri Indonesia menyandarkan kepada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Maka kali ini kami akan mengkaji politik luar negeri semasa era COVID, setidaknya sejak zaman Januari, di mana COVID dari Wuhan mulai mewabah. Yang pertama, kami memfokuskan dengan penyelamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian yang kedua, politik luar negeri diarahkan kepada kerjasama dalam menangani COVID-19 termasuk kolaborasi pencarian vaksin COVID-19 yang mana untuk kepentingan menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi COVID-19. Terhadap ancaman COVID-19 terhadap WNI di mancanegara sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Cina yang memengaruhi dunia. Perkembangan wabah COVID-19 ini berlangsung sangat cepat, meskipun semula informasi dari Cina juga tidak transparan. Mengenai wabah baru ini, saat bulan Desember sudah muncul berbagai dugaan adanya wabah baru yang menyerang saluran pernafasan, negara Cina masih belum mengumumkan secara terbuka. Oleh karena itulah, selama bulan Januari sampai bulan Februari, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, belum menyadari bahaya dari virus corona ini. Bahkan, WHO dalam perjalanan untuk mengetahui tingkat bahaya virus baru ini tidak segera mengumumkan pandemi. Data yang ada, yang mana virus corona sudah terdeteksi sejak Desember, meskipun Cina masih bersikap tertutup. Bahaya virus ini baru terdeteksi sampai kemudian akhir Desember. Cina mengumumkan nama virus baru dan kemudian korban pertama akibat virus bermunculan awal Januari di Cina. Lalu tanggal 23 Januari Wuhan dikarantina sampai beberapa bulan kemudian sehingga WNI yang ada di sana tidak dapat bergerak dan terancam keselamatan. Pesawat Indonesia ini tampak ketika WNI di Wuhan terperangkap karena merebak virus COVID-19 semenjak Desember 2019. Dalam kondisi bahaya sejalan dengan informasi mengenai virus merebak dan kemudian mendunia, Indonesia sendiri mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama kalinya pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Indonesia memperhatikan keselamatan warga di luar negeri dalam konteks kebijakan luar negeri untuk melindungi WNI yang menjadi salah satu prioritas Indonesia. Dalam bahasa kebijakan pemerintah, upaya repatriasi WNI sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai menghadirkan negara, tegalakan warga negara Indonesia di mancanegara. Kemudian adanya perhatian khusus terhadap WNI yang ada di Wuhan, yang menjadi pusat berjangkitnya pandemi COVID-19 tampak dari pernyataan Presiden Pak Jokowi tanggal 31 Januari 2020 yang memerintahkan kabinet agar merepatriasi WNI dari sana. Namun demikian, perintah pemulangan WNI itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Dalam rencana operasi pemulangan ini, TNI menyiapkan sejumlah pesawat untuk mendukung rencana pemulangan WNI dari Wuhan tersebut.
Aplikasi tersebut menyajikan berbagai pemberitahuan dan informasi yang diperlukan WNI selama di luar negeri. Apa yang terjadi di New York merupakan refleksi dari politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan keselamatan WNI di luar negeri. Namun berbeda dengan dari wilayah lain seperti Cina, hampir tidak ada repatriasi dari Amerika Serikat meskipun angka positif COVID-19 di Amerika termasuk tinggi di dunia yang ada pada awal September 2020 mencapai 6 juta positif COVID-19 dari sekitar 26 juta kasus di dunia. Kementerian Luar Negeri sampai Juli 2020, penyelamatan dan pemulangan WNI sampai Juli 2020 mencapai 123.319 orang yang berasal dari 53 negara. Dari Malaysia sendiri yang dipulangkan selama era COVID-19 mencapai 88.710 orang. Dari Wuhan sendiri, data menunjukkan setidaknya lebih dari 200 orang diungsingkan dan dipulangkan ke negara Indonesia. WNI tidak hanya berada di lokasi Cina, tetapi juga berbagai negara yang banyak bekerja migran seperti dari Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia. Bahkan pemulangan dengan fasilitasi dari pemerintah dilakukan terhadap para pekerja Indonesia yang berada di kapal pesiar. Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam data yang dirilis Juni 2020, sekitar 21.000 WNI yang bekerja di kapal pesiar telah dipulangkan ke Indonesia akibat COVID-19 ini. Selain memulangkan WNI, Indonesia juga mengambil kebijakan melakukan pemantauan terhadap WNI yang terpapar COVID-19 di mancanegara. Data yang disampaikan Kementerian Luar Negeri sampai 30 Agustus menunjukkan jumlah warga yang terpapar COVID-19 ada sekitar 24.000 orang. Dan luar negeri, selain memulangkan WNI, Indonesia juga mengambil kebijakan melakukan pemantauan terhadap WNI yang terpapar COVID-19 di mancanegara. Data yang disampaikan Kementerian Luar Negeri sampai 30 Agustus menunjukkan jumlah warga yang terpapar COVID-19 ada sekitar 24.000 orang. Operasi pemulangan WNI dari luar negeri karena pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang ringan. Data Kementerian Luar Negeri Oktober tahun 2017 menunjukkan jumlah WNI di luar negeri mencapai 2.934. Namun jumlah WNI sebenarnya bisa 2 kali lipat karena banyak yang tidak melaporkan diri ke kantor perwakilan. Dikutip dari berita Kompas, pemulangan WNI tidak hanya yang berada di lokasi Wuhan, tetapi juga berbagai negara yang banyak pekerja migran seperti dari Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia. Bahkan pemulangan dengan fasilitasi dari pemerintah dilakukan terhadap para pekerja Indonesia yang berada di kapal pesiar. Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam data yang dirilis Juni tahun 2020, sekitar 21.000 WNI yang bekerja di kapal pesiar telah dipulangkan ke Indonesia akibat COVID-19 ini. Dan bahwasanya pemulangan WNI dari mancanegara yang tidak ada bahaya seperti pandemi COVID-19 sudah menjadi salah satu ciri politik luar negeri Indonesia pada era Pak Jokowi. Dalam penyelamatan warga yang terkena konflik di Suriah, misalnya, Indonesia mengambil sikap proaktif untuk mengungsikan warga dari daerah yang berbahaya. Demikian juga pemulangan warga dari Malaysia dilakukan secara terus-menerus kepada mereka yang bermasalah. Poin-poin yang dapat diambil dari kajian yang kami paparkan, yakni politik luar negeri Indonesia yang merespon pandemi COVID-19 mencerminkan karakter politik luar negeri di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Keselamatan WNI di luar negeri menjadi alasan kebijakan luar negeri memprioritaskan kepada keselamatan mereka. Repatriasi dan pemulangan WNI di daerah yang berbahaya pandemi COVID-19 dalam waktu sekitar 5 bulan dari Maret sampai Agustus sudah mencapai lebih dari 120.000 orang. Ini menunjukkan bahwasanya prioritas politik luar negeri melindungi WNI di luar negeri menjadi pendorong kebijakan luar negeri pemerintah. Pada era Pak Jokowi, sebenarnya jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan WNI yang berada di luar negeri mencapai hampir 3 juta orang. Demikian juga jumlah tersebut mungkin tidak sebesar yang seharusnya karena juga kemampuan pemerintah yang terbatas. Namun adanya langkah penyelamatan yang dilakukan sampai lebih dari 100.000 orang merupakan peristiwa langka dalam kondisi dunia normal. Yakni Cina, Korea Selatan, Uni Emirat Arab melalui perusahaan negara atau perusahaan swasta. Kerjasama internasional ini juga kembali mengarah kepada kepentingan dalam negeri yakni menyediakan vaksin untuk melawan COVID-19 telah diberitakan dapat digunakan pada awal tahun 2021. Pilihan kombinasi kerjasama dengan Cina, Korea Selatan, Uni Emirat Arab disengaja atau kebetulan merupakan indikasi adanya implementasi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kerjasama dengan Cina saja dapat menimbulkan persepsi di negara-negara barat yang membenarkan semakin dekatnya hubungan politik kedua negara, maka adanya kerjasama dengan Korea Selatan dan negara lain juga penyeimbang sehingga langkah demi diplomasi negara Indonesia melalui kerjasama pencarian vaksin COVID-19 ini tidak mengarah kepada munculnya masalah baru dalam politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan orientasi yang bebas dan aktif. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia di era pandemi COVID-19 berdasarkan karakter dari politik luar negeri Indonesia yang menempatkan pelindungan warga negara Indonesia
Terdapat dua kebijakan luar negeri yang menonjol, yakni pertama, Indonesia memprioritaskan penyelamatan WNI di luar negeri di tempat yang terkena pandemi COVID-19. Penyelamatan WNI menjalin kerjasama bilateral dengan Cina dan pihak swasta yang lainnya untuk mencari vaksin anti COVID-19. Vaksin ini diharapkan pada tahun 2021 dapat menyelamatkan warga negara yang berada di dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Dua fenomena ini menjadi ciri dari pelaksanaan politik luar negeri di bawah pemerintahan Pak Jokowi pada era COVID-19. Selain penyelamatan warga di luar negeri sebagai kebijakan luar negeri yang menghadirkan negara, Indonesia menjadikan basis penyelamatan WNI sebagai cara pencarian vaksin melalui kerjasama bilateral. Menurut Sukawarsini Jelantik tahun 2020, salah satu poin kerjasama internasional dalam menghadapi COVID-19 adalah membangun saluran komunikasi antara kelompok ilmuwan yang memiliki keahlian khusus, ahli medis, dan profesional lainnya yang relevan, termasuk ahli kemasyarakatan dan kebijakan. Dengan meluasnya pandemi COVID-19, kebutuhan untuk kerjasama internasional untuk menangani baik masalah kesehatan dan krisis ekonomi telah menjadi hal yang perlu dibahas. Diplomasi Indonesia untuk mendukung kerjasama ini tampak dalam pertemuan ke-25 Meeting of the ASEAN Coordinating Council pada April 2020. Dalam forum kerjasama ASEAN tersebut, Indonesia mengusulkan kerangka kerjasama yang lebih luas. Tidak hanya penyelamatan warga masing-masing negara, tetapi juga dalam pembiayaan dan pembelian alat-alat perlindungan kesehatan. Di dalamnya, secara implisit Indonesia berkeinginan juga bekerja sama dalam pengobatan COVID-19. Keinginan kerjasama dalam mencari vaksin dan berbagai langkah dalam mengatasi COVID-19 telah menjadi posisi Indonesia sejak awal. Hal tersebut dibuktikan Indonesia dengan mengikuti Forum International Coordination Group on COVID-19. Dalam forum ini, Indonesia meminta kerjasama yang erat dan konkret dari tiap negara untuk bersama-sama menanggulangi dampak penyebaran COVID-19. Indonesia menyatakan upaya kolektif dalam pembuatan dan penyaluran vaksin harus diiringi dengan koordinasi lebih lanjut dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Indonesia juga berpartisipasi dalam kerjasama pencarian vaksin dan uji coba obat COVID-19. Setidaknya terdapat 4 kerjasama bilateral dalam pencarian vaksin ini. Pertama adalah kerjasama Indonesia dengan Cina. Kerjasama ini tampak dengan dilakukannya uji coba tahap klinis di Indonesia. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga datang ke Cina untuk melihat perusahaan farmasi, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino dalam proses kerjasama pencarian vaksin tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyaksikan penandatanganan 2 kerjasama antara G42, perusahaan teknologi kesehatan Uni Emirat Arab, dengan Kimia Farma dan Bio Farma. Menurut Kementerian Luar Negeri, Kimia Farma dan G42 akan mengembangkan produk vaksin dengan lingkup kerjasama di bidang produk obat, layanan kesehatan, riset, uji klinis, produksi vaksin, dan lainnya. Sedangkan dengan Bio Farma, G42 akan menjalin kerjasama untuk mengembangkan penelitian, pengembangan produksi dan distribusi berbasis teknologi laser, dan artificial intelligence untuk screening COVID-19. Kerjasama bilateral ketiga yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama dengan Korea Selatan. Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dilakukan melalui PT Kalbe Farma Tbk dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama perusahaan asal Korea Selatan yakni Genesis Inc. Kalbe dan Genesis Inc. sepakat untuk melakukan uji klinis GX19 di Indonesia, yakni pengembangan vaksin DNA terhadap virus corona baru oleh konsorsium dengan Genesis, Binex, The International Vaccine Institute, Genbio, The Korea Advanced Institute of Science and Technology, dan Pohang University of Science and Technology.
Kedua perusahaan juga sebelumnya menjalin kerjasama untuk mengembangkan dan membuat bahan baku obat-obatan bioteknologi di Indonesia. Kerjasama keempat merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan swasta di tingkat global yang berbasis di Norwegia. Kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama antara Bio Farma dengan Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation yang disingkat CEPI. Bentuk kerjasama ini berupa transfer teknologi formulasi vaksin yang telah dikembangkan oleh CEPI ke Bio Farma. Targetnya, Bio Farma bisa menjadi satu dari 10 perusahaan yang memproduksi vaksin di masa mendatang. Kerjasama Indonesia dengan beberapa negara dan aktor non-negara ini sebagai langkah yang didukung karena merupakan bagian dari pemanfaatan diplomasi publik yang dilakukan negara lain. Indonesia telah mengajak negara-negara lainnya untuk membangun kemitraan dan kerjasama menekan penyebaran COVID-19. Kemitraan dalam saling tukar informasi, pengembangan penelitian, clinical treatment, tes praktis, hingga perlindungan warga negara ditawarkan Indonesia pada negara-negara ASEAN. Demikian yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.